Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita banyakkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga dari nikmat-nikmat itulah di siang ini kita dapat hadir untuk memenuhi undangan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dari seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan,
yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di kiamat kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib akan berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan pada kita dan berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak banyak yang akan khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah di siang hari ini. Khatib hanya akan menyampaikan pesan nasihat dari Imam Al-Ghazali, dan pesan ini sering khatib sampaikan di beberapa masjid dalam kesempatan khutbah, karena menurut khatib sangat penting sekali untuk disampaikan. Tujuan utama di dalam adalah untuk saling mengingatkan, khususnya untuk diri khatib, untuk diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Mudah-mudahan apa yang akan khatib sampaikan bermanfaat. Kaum muslimin rahimahullah, menurut beliau bahwa manusia kita ini tidak akan luput dari serangan penyakit. Penyakit-penyakit yang terus-menerus menyerang diri kita, baik itu penyakit yang bersifat jasmani ataupun bersifat rohani. Jadi menurut beliau bahwa penyakit itu ada dua, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Apa bedanya dan mana tentunya penyakit-penyakit ini yang lebih berbahaya? Ada yang berbahaya, yang namanya penyakit tentunya akan berbahaya, dan ada juga yang lebih berbahaya. Nah, perbedaannya yang pertama, kalau penyakit jasmani atau penyakit zahir itu dokternya banyak, apalagi di zaman sekarang ini dokter-dokter spesialis yang menangani tentang penyakit jasmani banyak. Penyakit jasmani contohnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Dokternya banyak. Tetapi untuk penyakit rohani, penyakit batin atau penyakit hati, dokternya cuma satu, yang tidak lain adalah agama dan usaha dari yang bersangkutan dengan jalan berlatih untuk menjauhkan daripada penyakit batin tersebut. Adapun penyakit batin ini juga tidak kalah banyaknya dengan penyakit jasmani. Suka marah, pemarah, suka memfitnah, mengadu domba, menggibah, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit rohani. Dan ini sangat mungkin kalau penyakit jasmani mungkin menyerangnya kita itu hanya sewaktu-waktu, tergantung bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana kita sendiri yang menjaga daripada tubuh. Tetapi kalau penyakit rohani sangat mungkin dalam setiap hari, bahkan setiap waktu, ini penyakit batin akan terus menyerang kita. Ini yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua ini aneh. Kalau penyakit jasmani pada umumnya kitalah yang lebih dulu tahu daripada orang lain.
Sedangkan kalau penyakit rohani, penyakit batin, pada umumnya orang lain yang lebih dulu tahu, orang lain yang lebih dulu merasakan akibat dari penyakit batin dari kita. Sementara kita sendiri tidak tahu, bahkan terkadang maaf kita cuek, masa bodoh. Kalau penyakit jasmani, kita yang lebih dulu tahu, sementara orang lain tidak tahu. Contohnya, misalnya kita punya penyakit bisul, orang lain nggak tahu kita punya penyakit bisul ada di lengan. Tiba-tiba teman kita nyenggol lengan kita yang di situ ada penyakit bisulnya. Kita langsung menjerit, aduh, dia kaget. Kemudian dia nanya, ada kenapa? Iya nih, saya ada penyakit bisul nih, ada bisulnya. Dia baru tahu. Kenapa? Itulah penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani pada umumnya orang lain yang lebih dulu tahu. Kita misalnya orang lain, ya bahkan terkadang orang lain menganggap kita itu sombong. Orang lain anggap kita itu temperamental, gampang marah, gampang tersinggung. Terkadang kita itu tidak menyadari bahwa itu sebenarnya penyakit batin. Oleh karenanya, sebaik-baik manusia hendaknya senantiasa koreksi diri, introspeksi. Introspeksi itu lebih penting daripada menilai pada orang lain. Menilai pada diri kita sendiri lebih penting. Tapi terkadang prakteknya kita lebih banyak menilai orang lain. Giliran dinilai oleh orang lain, kita dinilai, terkadang kita tidak mau, tersinggung, marah. Nah, itu indikasi bahwa kita itu punya penyakit batin, penyakit rohani. Maka dari itu salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, beliau setiap kali bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, beliau senantiasa minta dikoreksi. Hai para sahabat-sahabat, apakah di antara kalian tahu kalau saya ini sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, kalian mengetahui perilaku-perilaku yang tidak baik, yang kalian melihat sendiri pada perilaku saya. Itu sahabat Umar senantiasa minta koreksi. Dan apabila di antara para sahabat-sahabatnya yang menyampaikan, ya Amirul Mukminin, saya tahu engkau begini, maka beliau menanggapi dengan sangat bahagia, sangat senang, girang. Kenapa? Ada orang lain yang mau menilainya. Bahkan tidak jarang mereka itu dikasih hadiah sebagai rasa terima kasihnya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, tadi terkadang ketika ada orang lain menilai kita tersinggung, marah. Padahal orang lain memberikan masukan, memberikan kritikan, nasihat, tidak lain adalah karena tujuan untuk kebaikan, mengingatkan kita. Ya bisa saja itu datangnya dari teman kita, tetangga kita, istri kita, bahkan sangat mungkin anak kita yang tiba-tiba dia kok negur kita. Nah, terkadang kita ketika anak kita negur, kita nggak terima, tersinggung. Ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu? Padahal apa? Menurut dia bahwa kita perilakunya sudah harus diluruskan. Maka dari itu inilah namanya penyakit batin, penyakit rohani yang orang lain pada umumnya lebih dulu daripada diri kita. Makanya salah satu pesan dari Sayyidina Ali, umdur ma qala wala tamdur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat kepada siapa orang yang menyampaikan. Biarpun
yang datangnya dari mulut anak kita sendiri, biarpun yang datangnya dari mulut istri kita sendiri, kalau memang itu baik, ambil, renungkan, lalu jalankan. Karena itu semuanya di dalam adalah tujuannya untuk kebaikan kita. Ini sekali lagi di dalam adalah insya Allah termasuknya penyakit rohani, penyakit batin. Kaum muslimin rahimahullah, lalu yang terakhir, ini dahsyat bahwa kalau penyakit jasmani pada umumnya hanya berisiko di dunia saja, tidak berakibat sampai ke akhirat. Tapi kalau penyakit batin, penyakit rohani, penyakit hati, resiko di dunia berakibat fatal di akhirat. Sehebat-hebatnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, resikonya mati. Tidak ada nanti di akhirat penduduk neraka, kalau mereka ditanyain, kenapa kamu masuk neraka? Oh ya, karena saya dulu waktu di dunia mati gara-gara punya penyakit jantung. Tidak. Tapi mereka masuk neraka tidak lain karena dulunya ketika di dunia, karena banyak penyakit-penyakit batin yang menyerangnya dan dia sendiri tidak menyadari. Bahkan itu tadi dinasehatin nggak mau, keras hati, keras kepala, dan ini namanya penyakit batin, dan itu tentunya beresiko sampai akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, dan ini makanya kalau resiko daripada penyakit jasmani hanya di dunia, tapi kalau rohani beresiko di dunia, fatal di akhirat. Siapa sih orang yang mau berteman dengan kita? Kalau kita punya perilaku, kata orang, kita sombong, kita suka marah, gampang tersinggung, bakhil, pelit, tentunya tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Itu udah terjadi resiko kita di dunia, apalagi di akhirat. Jelas di akhirat di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimahullah, karena itu menurut Imam Ghazali, beliau heran ketika manusia kita jasmaninya diserang penyakit, buru-buru langsung datang ke rumah sakit untuk berobat. Tapi giliran batin kita, hati kita yang diserang penyakit, terkadang kita cuek saja, masa bodoh. Maka dari itu mari kita senantiasa untuk menjaga diri, menjaga kita dari serangan-serangan penyakit tadi, baik penyakit jasmani, terlebih-lebih adalah penyakit rohani, yang tentunya kita untuk menghindari daripada penyakit batin tadi, hendaknya apa? Kita senantiasa koreksi diri, senantiasa minta koreksi pada orang lain terhadap apa yang perilaku-perilaku yang selama ini kita lakukan, apakah baik apa tidak menurut mereka. Kaum muslimin rahimahullah, demikianlah mungkin khutbah yang singkat ini khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit, baik itu penyakit jasmani terlebih dengan penyakit rohani, sehingga insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syamina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة